juga tidak tahu manusia. Bahkan orang yang ada di dalam saja mereka tidak tahu di mana Kang Mudro berada. Sedangkan tokoh utama yang berperan di sini adalah Kang Mudro. Ibaratnya tokoh yang paling besar yang berpengaruh kepada seluruh masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu bahwasanya ada Gusti Agung Handarbeni. Yang masyarakat tahu adalah yang kedudukannya paling tinggi adalah Kang Mudro. Maka dari itu bagaimana caranya kita harus membicarakan rencana-rencana ini dengan Kang Mudro. Jangan dengan yang lainnya. Nggak tanya ke Betet sih. Waduh. Anak buahnya itu. Ya itu. Sepertinya akan sangat sulit untuk berbicara dengan si Betet-Betet itu. Terbukti dengan kalian beberapa kali bertemu, kalian sudah mengadukan bahwasanya untuk berbicara dengan si Betet-Betet itu sulit untuk berbicara serius ataupun berbicara tentang bagaimana caranya menghentikan ini. Yang dapat memahami apa yang kita inginkan satu-satunya hanya Kang Mudro, bukan dari pihak lain. Ya seperti ini saja yang Bro. Nanti coba kita bareng-bareng cari Kang Mudro malam ini. Bagaimana? Cuma memang Kang Mudro tidak mau menemui kita. Mungkin saya hanya kasih tunjuk ke yang Tombro lokasi Mudro berada di mana. Ya. Ya seperti ini. Bagaimanapun juga banyak jiwa dan banyak nyawa yang perlu kita selamatkan dari ketergantungan itu. Mereka harus tahu bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup namun tidak ketergantungan dengan makhluk. Itu sangat berbahaya. Bukan hanya keimanan mereka saja yang berbahaya, bukan hanya kehidupan mereka saja yang berbahaya, namun bisa jadi sifat semacam itu akan diturunkan ke anak cucunya ataupun anak keturunannya. Itu sudah pasti. Kita harus potong generasi tersebut mulai dari sekarang. Bismillah yang Tombro. Kita mengupayakan yang terbaik. Ya, saya dan juga sahabat lain juga sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan ini. Ya, kita saling mendukung saja. Saya juga ikut prihatin melihat mereka semua yang hidup dalam lingkungan seperti itu. Ya sudah, saya akan kembali untuk bergabung lagi bersama Pati Dharmawulung dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poinnya di sini adalah orang tua yang sudah terlanjur memanjakan putranya, ya, dan dia sendiri yang kebingungan di kemudian hari. Kita baik, kita eman, bacanya apa? Ya, kita baik, kita loman, ya, terhadap anak itu adalah sesuatu yang tidak dilarang, ya. Yang dilarang adalah yang berlebihan, karena menimbulkan anak kita nanti tidak tumbuh kembang otaknya dan mau berpikir secara dewasa. Sebenarnya menurut saya Kang Mudro sendiri itu sudah sadar akan apa yang dia lakukan. Ya karena kan sudah terlanjur, ya kan? Tapi kalau menurut saya dia lebih berat ke amanah dari ayahnya kayaknya loh Mas. Ya udah berat sama amanah ayahnya, sudah terlanjur lama seperti itu. Ya. Kalau apa-apa sudah terlanjur, ya terkadang susah berhentinya. Makanya segala sesuatu jangan sampai terlanjur-lanjur. Resiko. Tapi ada bahasa sekalian, Pak. Itu kepepet, Mas. Itu nggak boleh dipakai di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap kondisi. Sudah kepepet nggak bisa makan, maling. Ini nggak bisa. Kalau sudah kepepet, kalau bisa jangan sampai kepepet. Jempet, sudah kepepet jangan sampai kepelet. Bener, aku setuju ke Mas saran iki, Mas. Ya iyalah, pasti si Betet tahu Kang Mudro di mana. Soalnya dia asisten terbaik. Asis tangan kanan. Asisten kepercayaan, ya. Kamu mungkin nggak tahu. Mending kita tarik aja, Mas. Cuma yang menjadi masalahnya, Betet kan
sama kita kayak lihatnya benci banget. Kita tekok tanyain. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pas Kang Mudro pamit, si Betet juga pengen ikut tapi nggak boleh. Maksudnya di situ ada kesedihan dari si Betet terhadap Kang Mudro. Tapi kan yang namanya sudah dekat ya pasti mau kemana-mana biasanya ya memberitahu seperti itu. Ngeyel lah. Contohnya Mas Ganang, aku mau kelon sama bojo saya, kamu jangan ikut. So, ya kan saya tahu dia kelon, nggak mungkin saya ikut. Nah, kan kalau lihat di mana belum gue tahu. Nah. Kamar lah. Yo, enggak lamun di hotel. Oh, lamun di kamar mandi. Ya wis. Lamun di sofa Kama Sutra kan nggak tahu yo. Kagian lah. Baru beli kok. Di sofa Kama Sutra. Oh, klitiki bae langsung si Betet. Cekelin dos. Jilat kayak wingi bae. Kiting. Apa? Langsung cekel baik lah. Langsung. Daripada sih kok memberontak kok. Cekel bener. Cepet. Iya, wis dikit kita nang bang. Kayak mlebu kiye. Mlebune maring nyempen. Ada biasa ngumurnya kok. Ya jadi biasa kena ya. Ada temen. Dik, lepas dik. Salah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Kamu dibikin gila sama setruk awas. Yakin sumpah Betet mana lagi Betet. Ini kan Pak Kiai itu. Kamu seliwer apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah waalaikumsalam aja udah jangan cukup. Kemarin saya disentuh langsung gila. Saya disentuh langsung Sudah. Kalaulah kalian tidak mau bersalaman dengan saya yang mungkin di mata kalian hina, tidak apa-apa. Alah kemarin ngomongnya halus tapi Apa kemarin ini sih? Bukan, katanya. Ini kan Pak Ustadz, Ustadz Soleman, Yang datang menemui kalian, terutama kalian berdua, itu bukanlah saya, melainkan Alimisno dan juga Trisno. Nah, tapi kan dari sana kan gitu ya, karena juga mas. Pasti kan dibuat Nah, seperti apa yang dia rawat. Mohon maaf. Saya manggilnya Betet. Kenapa jenengan yang datang? Ya, saya tahu dan saya paham. Yang kalian ingin temui adalah Tuan Betet. Namun, Tuan Betet berhalangan hadir. Ataupun tidak bisa sama sekali. Nggak berani dia datang sini. Kenapa sih? Katanya mau salaman Mas Benedik, Ustadz Mas. Ustaz sentilan nanti kamu. Kemarin kan Ali Wisnu membuat saya setruk karena biasa merawat menyembuhkan yang Gila. yang setruk itu. Kalau yang buat ini kan merawat orang gila. Kalau jenengan kan Ustadz berarti kan bisa membuat sedikit ya nggak apa-apa lah. Loh, itu tergantung niat dan tekadmu untuk belajar. Kan seperti itu. Berarti bisa. Bisa atau tidaknya tergantung keinginan dari hatimu sendiri. Ya Betet kenapa alasannya tidak mau datang sih? Seperti ini, kebetulan saya ada di hadapan kalian. Saya juga ingin mengabarkan. Yang pertama, Tuan Betet tidak bisa menemui kalian sama sekali untuk malam ini. Yang kedua, adanya Tuan Betet tidak bisa menemui kalian karena beliau sekarang dalam keadaan pingsan, sudah dari tadi tidak kunjung bangun dari pingsannya. Dia tahu modal saya, makanya pingsan ya, takutan. Yang ketiga, sebab Tuan Betet pingsan adalah ada kabar duka dari Kang Mudro. Kang Mudro sudah meninggal dunia. Beneran apa enggak ini? Padahal kemarin banyak bohongnya. Iya loh, ngomongnya yang kayak kemarin juga ngomongnya ngantur lama-lama. Nontrok. Seperti ini, saya adalah seorang guru agama yang biasa mengajarkan ilmu agama terhadap murid-murid saya. Saya tidaklah
mudah ataupun sering berbohong? Mungkin pernah, tapi tidak sering. Sumpah hewannya apa? Apaanan? Demi Allah, demi Rasulullah, saya mengabarkan ini benar-benar apa yang saya lihat dan apa yang saya ketahui. Lah meninggal kapan terus? Kok kayaknya mendadak banget sih? Ya, kau benar. Qadarullah, Bos Mudro ataupun Tuan Mudro meninggal, lebih tepatnya sebenarnya mengakhiri hidupnya. Maksudnya? Ya, beliau mengakhiri hidupnya mungkin saja karena memang sudah tidak tahan ataupun tidak kuat dengan beban hidup yang sedang dia emban. Apalagi Bos Mudro mengayomi banyak makhluk, salah satunya adalah saya. Aduh, itu kuncinya malah. Sepeninggal beliau, Tuan gantung diri apa? tidak. Beliau menusukkan satu tombak ke dalam dadanya sampai menembus ke belakang. Astaga. Bolong.